Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari Sistem Telekomunikasi kelas 4B. Di sini kami akan membuat rangkaian pengendali motor stepper dengan microcontroller melalui keypad menggunakan Proteus. Next. Di kelompok 4 ini ada 6 anggota. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Putri Nabila dengan NIM 2106961. Kemudian ada Anindya dengan NIM 2104075. Kemudian ada Fadila Andini dengan NIM 2104795. Kemudian ada Faizal dengan NIM 2103254. Kemudian ada Hikman Nurseha dengan NIM 2101888. Dan yang terakhir ada Wafa Nafisah dengan NIM 2104320. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Wafa. Wafa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Nafisa dengan NIM 2104320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dasar, tujuan praktikum, dan juga studi kasus yang akan kita pecahkan. Pertama, ada teori dasar motor stepper. Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengkonversi pulsa elektronis menjadi energi gerak mekanis diskret. Nah, diskret di sini dimaksudkan berkaitan dengan prinsip kerja dari motor stepper. Nah, prinsip kerjanya ini sedikit berbeda dengan motor DC yang sebelumnya sudah kita praktikkan pada modul sebelumnya. Kalau motor DC itu berputar dengan secara kontinu, sedangkan motor stepper ini berputar step by step atau bertahap. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor stepper, sehingga untuk menggerakkannya memerlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Untuk mengendalikan langkah pada motor stepper dapat menggunakan microcontroller maupun rangkaian digital. Cara kerja motor stepper berbeda-beda, tergantung pada konstruksi rotor dan stator serta sistem lilitan pada statornya. Nah, namun pada generalnya itu setiap stepper akan digerakkan oleh pulsa digital yang diubah setiap waktunya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai diskret itu nantinya diubah setiap waktunya, sehingga pada setiap stepnya itu akan memiliki pulsa yang berbeda. Motor stepper banyak digunakan pada alat-alat yang membutuhkan putaran sebagai kendalinya, dan hal ini biasanya dijumpai di dunia industri dan keamanan. Untuk motor stepper dibutuhkan karena dapat diatur sudut putarannya dengan akurasi dan kepresisian yang tinggi dalam penggunaannya. Nah, contoh implementasinya itu dapat kita jumpai pada printer, router, lengan robot, monitoring keadaan ruang, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada tujuan praktik. Di sini kita mencakup 5 tujuan. Yang pertama ada mampu mengetahui bentuk serta fungsi dari komponen penyusun rangkaian pengendali motor stepper. Yang kedua, memahami flowchart atau langkah-langkah dalam proses penyusunan rangkaian pengendali motor stepper. Ketiga, mampu merangkai rangkaian pengendali motor stepper dengan microcontroller melalui keypad menggunakan simulator Proteus. Keempat, mampu membuat skrip pemrograman pada software Arduino. Dan yang terakhir, mampu mensimulasikan rangkaian yang telah dibuat sesuai studi kasus yang akan dibicarakan. Nah, berdasarkan dari tujuan praktikum ini, kita akan membahas mengenai studi kasusnya. Yang dimana studi kasusnya ini kita akan membuat rangkaian pengendali motor stepper dengan microcontroller melalui keypad
pada simulator Proteus dengan ketentuan apabila kita tekan angka 4 pada keypad, maka motor stepper akan berputar searah jarum jam atau clockwise sebesar 1 step. Ya, sekian penjelasan dari saya. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Faizal Rizky Andrianto dengan 2103254 ingin menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum mengenai pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad dengan menggunakan Proteus. Di sini yang pertama ada resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang bersifat menghambat arus listrik. Resistor termasuk dalam komponen pasif karena komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Resistor ini terbuat dari material atau bahan karbon dan keramik yang berbentuk tabung. Semakin besar kapasitas resistor, semakin besar pula diameter tabung yang digunakan. Dikutip dari buku dasar teknik listrik 2018 oleh Hanjo Ponto, resistor ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai penghambat arus listrik, pembagi tegangan, pembagi arus, dan juga pengaman arus. Selanjutnya ada switch. Switch ini merupakan komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Fungsi switch sendiri itu yakni ada menyaring dan meneruskan paket data, mencatat alamat, dan routing avoidance. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Satuan dari kapasitor sendiri ialah farad. Kapasitor terbuat dari material logam yang terbentuk dua buah lempengan yang disusun secara paralel dan berdekatan satu dengan yang lainnya sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dan fungsinya. Terus di sini ada beberapa fungsi kapasitor, salah satunya ada menyimpan muatan elektron atau listrik sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply, dan juga ada sebagai frekuensi pada rangkaian antenna. Selanjutnya ada ground. Grounding atau ground adalah sistem pentanahan yang berfungsi untuk meniadakan beda potensial sehingga jika ada kebocoran tegangan atau arus akan langsung dibuang ke bumi. Dalam sistem elektronika, ground berarti sebuah titik referensi umum atau tegangan potensial sama dengan tegangan nol. Ground ini bersifat relatif karena dapat memilih titik di mana saja dalam sirkuit untuk dijadikan ground untuk mereferensi semua tegangan dalam rangkaian. Ground juga berfungsi untuk menetralisir cacat atau noise yang disebabkan baik oleh daya yang kurang baik ataupun kualitas komponen yang tidak standar. Sistem grounding pada peralatan kelistrikan dan elektronika adalah memberikan perlindungan pada seluruh sistem. Selanjutnya ada motor DC. Motor DC adalah suatu perangkat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan, motion. Motor DC ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM, revolutions per minute, serta bisa dibuat berputar searah jarum jam atau berlawanan searah jarum jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada motor DC tersebut dibalikan. Motor DC ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya itu satu sebagai penggerak peralatan elektronik, kedua sebagai penggerak pintu putar, dan yang terakhir sebagai komponen rangkaian robot sederhana. Selanjutnya ada keypad. Keypad ini merupakan saklar push button yang disusun secara matriks yang berfungsi untuk menginput data seperti input pintu otomatis, input absensi, input data loader, dan sebagainya. Selanjutnya ada LCD. LCD atau Liquid Crystal Display, yakni suatu jenis display yang menggunakan liquid kristal untuk media refleksinya. LCD ini dapat digunakan dalam berbagai bidang. Sebagai contoh ada monitor, TV, kalkulator, dan lain sebagainya. Pada LCD berwarna semacam monitor terdapat puluhan ribu piksel. Piksel sendiri merupakan salah satu satuan terkecil di dalam suatu LCD. Piksel-piksel yang berjumlah puluhan ribu inilah yang dapat membentuk suatu gambar dengan bantuan perangkat controller yang terdapat di dalam suatu monitor.
Fungsi dari LCD ini yaitu sebagai suatu tampilan data, huruf, karakter, ataupun grafik. Bentuk dari LCD ini tipis, sedikit panas, serta mempunyai resolusi yang tinggi. Selanjutnya ada Atmega 128. Atmel, Atmega 128 yaitu microcontroller CMOS 8-bit berdaya rendah yang berdasarkan pada Aviar Ridge yang mengalami penyempurnaan arsitektur. Dengan mengeksekusi instruksi dalam satu siklus clock tunggal, Atmega 128 ini mempunyai throughput mendekati 1 MIPS atau Million Instruction per Second per MHz yang memungkinkan para perancang sistem untuk mengoptimalkan konsumsi daya dibandingkan dengan kecepatan pemrosesan. Selanjutnya ada Proteus. Proteus ini merupakan sebuah software untuk mendesain FPGA yang juga dilengkapi dengan simulasi pada level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB sehingga sebelum PCB-nya dicetak, kita akan tahu apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau tidak. Proteus ini bagus untuk belajar elektronika dasar elektronika sampai pada aplikasi microcontroller. Software ini jika diinstal menyediakan banyak contoh aplikasi desain yang disertakan sehingga kita bisa belajar dari contoh-contoh yang sudah ada. Selanjutnya ada Arduino Uno, ialah sebuah papan microcontroller open source berbasis microcontroller microchip Atmega 38P yang dikembangkan oleh Arduino CC. Pada dasarnya, fungsi dari Arduino secara umum ialah sama seperti fungsi Arduino jenis lainnya. Fungsi Arduino Uno sendiri ialah memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti LED, motor DC, relay, servo, modul, dan segala jenis sensor. I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Hal pertama yang harus dilakukan itu pastinya membuat sirkuit baru untuk memulai sebuah percobaan. Setelah membuat sirkuit baru, kita memilih komponen-komponen yang harus dilakukan, seperti yang telah dijelaskan di alat dan bahan yang kemudian setelah memilih komponen-komponen yang harus selesai, kita merangkai komponen-komponen tersebut menjadi sebuah rangkaian. Setelah rangkaiannya tersebut dibuat, kita membuat coding untuk menjalankan simulasinya. Setelah coding selesai dibuat, baru kita menjalankan simulasi atau run simulation. Nah, di sini kita melakukan satu percobaan, yaitu menekan angka 4 pada script. Nah, output yang dihasilkan itu otomatis berputar ke arah jarum jam atau clockwise sekitar 4 step. Jika percobaan tersebut sesuai, maka artinya percobaan tersebut telah selesai atau sukses. Tetapi jika terdapat kondisi-kondisi lainnya, kita harus memperbaiki coding atau rangkaian setelah I've been thinking about myself today. Think how I changed. Baik, selanjutnya kita menggunakan di baris pertama kita akan menggunakan sintaks keypad age, di mana saat kita memasukkan sintaks ini kita harus memastikan bahwa kita telah menginstal keypad pada Arduino aplikasi Arduino IDE ini. Berikutnya ada card custom key, di mana di sini kita mendeklarasikan bentuk dari keypad yang kita gunakan dan jenis keypad yang kita gunakan. Yaitu di sini kita menggunakan keypad dengan 4 baris dan 3 kolom. Berikutnya kita juga menggambarkan keypad yang kita gunakan matriks pada Arduino. Yaitu di sini ada seperti yang kita deklarasikan sebelumnya, yaitu 4 baris dan 3 kolom. 4 baris dan 3 kolom. 4 baris dan 3 kolom. Berikutnya di sini ada byte row pins dan byte call pins, di mana kita menggunakan ini untuk menyambungkan pin ini 5432 pada Arduino dengan baris. Sementara pin 876 pada Arduino akan disambungkan pada kolom. Berikutnya ada void setup. Di sini kita menggunakan pin 13, 12, 11, dan 10 sebagai input, dan outputnya akan disambungkan pada IC yang kita gunakan pada Proteus.
selanjutnya ada void loop. Sesuai dengan studi kasus kelompok kami, yaitu saat menekan angka 4, motor stepper akan bergerak 4 step sesuai dengan arah jarum jam. Kita masukkan di sini ada kanan dengan delay 1 detik pada setiap stepnya. Di bawah dengan delaynya 1 step, bawah dengan 1 detik, kiri juga 1 detik, dan atas juga 1 detik. Nah, saat si motor steppernya itu akan bergerak ke kanan, maka bisa dilihat di sini yang bawah. Saat kanan itu berarti artinya pin 13 itu akan high, sementara 12 low, 11 high, dan 10 low. Begitu juga dengan yang lain. Yang bawah itu kita lihat di sini, tulis juga di bawah, saat motor stepper itu akan ke bawah, maka pin 13 itu low, 12-nya juga low, 11-nya high, dan 10-nya high. Berikutnya yang setelah yang bawah, kiri, selanjutnya yang atas. Yang kiri itu 13-nya low, 12 high, 11 low, dan 10 high. Sementara yang selanjutnya itu yang atas itu ini 13 high, 12 high, 11 low, dan 10 low. Nah, yang ini sebenarnya opsional, else if. Kita bisa juga tidak menggunakan else if, tapi saya tambahkan di sini, dia kalau misalnya ditekan angka 0, maka dia akan berhenti. Tapi kalau ini tidak ditambahkan juga tidak apa-apa. Setelah semuanya selesai ditulis, kita verify dan tunggu sampai selesai, compliance-nya selesai. Kita tunggu sampai completing sketch-nya selesai. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Nah, bisa kita lihat di sini dan completing. Setelah semuanya selesai, kita bisa copy bagian alamat, yaitu user, dan sampai ke ini kita copy link di sini. Ini adalah link alamat dari codingan yang telah kita buat. Setelah itu, setelah di-copy, maka kita bisa masukkan salinan alamat codingan ini ke Proteus yang telah dirangkai sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya setelah kita menyusun rangkaian dan codingan, di sini kita akan mensimulasikan motor steppernya. Nah, yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi ini yaitu rangkaiannya kita harus sudah ada dan codingannya. Nah, di sini juga kita itu membutuhkan codingan di Arduino. Nah, saat kalian membuka aplikasi Arduino-nya tersebut, nanti langkah pertama kita harus memverify-nya dulu. Setelah berhasil,
jangan lupa kita pilih select words Arduino Uno. Nah, setelah terverify, kita langsung copy alamat filenya. Lanjut, kita langsung ke Proteus dan kita langsung klik 2 kali Proteusnya. Kemudian kita langsung mempaste di program file Arduino-nya yang telah kita copy. Kemudian kita langsung jalankan, kita coba jalankan dengan cara kita mengklik angka 4 pada keypad tersebut. Nah, di situ terlihat ada 4 step di saat kita mengklik bagian 4-nya. Nah, kita coba klik kembali. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin segitu saja dari kelompok 4. Rangkaian yang telah kami buat yaitu rangkaian pengendali stepper dengan microcontroller Arduino melalui keypad telah berhasil dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.